Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 psikologi akan mempresentasikan tentang belajar, kognisi, dan pedagogical content knowledge. Langsung saja, saya akan menjelaskan tentang belajar. Belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidup seseorang. Nah, belajar di sini juga merupakan suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku secara keseluruhan. Kemudian, tetapi ada pendapat lain dari Durton bahwasanya belajar adalah suatu perubahan dalam diri individu sebagai hasil interaksi lingkungannya lebih mampu melestarikan lingkungannya secara memadai. Dan menurut Hillgrad and Bauer beda lagi. Mereka mengartikan belajar adalah suatu kegiatan untuk memperoleh pengetahuan atau menguasai pengetahuan melalui pengalaman, terus mengingat sehingga kita itu dapat memperoleh suatu informasi. Nah, dari situ dapat disimpulkan bahwasanya belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan tingkah laku dari diri seseorang atau individu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Bukhorobin NIM 2018. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip belajar, yang mana di sini disebutkan oleh Selam itu di dalam bukunya yang berjudul Belajar dan faktor-faktor yang mempengaruhinya di halaman 27. Di sini Selam itu menjelaskan yang pertama, berdasarkan persyaratan yang diperlukan untuk belajar. Dalam belajar, peserta didik diusahakan aktif meningkatkan minat, bimbingan hingga mencapai tujuan belajar. Kemudian sesuai dengan hakikat belajar, yaitu memerlukan stimulus yang diberikan dapat menimbulkan respon yang diharapkan. Kemudian sesuai materi atau bahan yang diajarkan atau yang akan dipelajari. Belajar bersifat keseluruhan dan materi harus memiliki penyajian yang mapan atau penyajian yang bisa ditangkap ini bisa ditangkap oleh peserta didik. Kemudian syarat keberhasilan belajar yaitu belajar menggunakan berbagai sarana dan prasarana agar pembelajaran tersebut bisa berjalan dengan lancar dan peserta didik bisa menangkap apa yang diajarkan oleh gurunya atau bisa memahami pelajaran yang diajarkan oleh gurunya. Kemudian di sini ada teori-teori belajar, yaitu yang pertama teori belajar kognitif, kemudian humanisme, kemudian belajar sibernetik, kemudian belajar konstruktivisme. Yang pertama, belajar behaviorisme, yaitu menekankan pada apa yang dilihat, yaitu tingkah laku, yaitu behaviorisme ini menekankan pada apa yang dilihat dan apa yang dilakukan oleh peserta didik. Kemudian kognitif, yaitu menekankan gagasan bahwa semua itu saling berhubungan dalam konteks situasi secara keseluruhan, yaitu teori
belajar ini saling berhubungan, intinya begitu. Kemudian belajar harus dimulai ditunjukkan untuk kepentingan manusia ke manusia. Kemudian belajar sibernetik, yaitu belajar adalah mengolah informasi, informasi manapun yang menyangkut pautkan dengan pembelajaran. Kemudian menurut teori konstruktivisme, yaitu belajar adalah menyusun pengetahuan dari pengalaman konkret, yaitu pengalaman yang nyata. Ya, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Putri Naya, NIM T 2018-4085. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kognisi. Kognisi merupakan suatu proses mental yang dengannya seorang individu menyadari dan mempertahankan hubungan dengan lingkungannya, baik lingkungan dalam maupun lingkungan luar. Dan bagian-bagian dari proses kognisi bukan merupakan kekuatan yang terpisah-pisah, melainkan sebenarnya merupakan cara dari seorang individu untuk berfungsi dalam hubungannya dengan lingkungannya. Dan di sini kognisi mempunyai proses yang meliputi sensasi, persepsi, perhatian ingatan, asosiasi, pertimbangan pikiran, dan kesadaran. Di sini persepsi bisa dikatakan dengan penyerapan, yang mana merupakan kesadaran akan suatu rangsang yang dimengerti. Jadi, persepsi adalah sensasi ditambah dengan pengertian yang didapat dari proses interaksi dan asosiasi macam-macam rangsang yang masuk, atau dengan perkataan lain dapat disebutkan sebagai pengalaman tentang benda-benda dan kejadian-kejadian yang ada pada saat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yeni Wulandari, NIM T 2018-40486. Di sini saya akan menjelaskan tentang pedagogical content knowledge. Abdul Rashid di dalam buku tahun 2016 halaman 450 menyatakan content knowledge ini mengarahkan kepada pengetahuan atau kekhususan disiplin ilmu atau materi pelajaran. Content knowledge ini berbeda di tiap tingkatannya. Contohnya perbedaan di sekolah dasar dan di sekolah menengah. Seorang guru diharapkan menguasai kemampuan ini untuk mengajar. Content knowledge juga penting karena kemampuan tersebut menentukan cara kekhasan berpikir dari disiplin ilmu tertentu pada setiap kajiannya. Di sini ada beberapa pendapat. Yang pertama, pendapat Muhammad Imaduddin mengatakan pedagogical content knowledge ini merupakan pengetahuan khusus yang dimiliki oleh guru mengenai bagaimana mengajarkan konten tertentu kepada peserta didik dengan strategi yang mampu mengarahkan menuju pemahaman. Yang kedua, Dazrulisa mengatakan pedagogical content knowledge merupakan perpaduan kemampuan khusus dan pengetahuan konten dan pedagogi yang terbentuk seiring dengan waktu dan bertambahnya pengalaman mengajar. PCK telah diterima sebagai konstruk akademi yang menghubungkan beberapa komponen pengetahuan dengan pengetahuan profesional guru. Dan yang ketiga, Subanji berpendapat bahwa pedagogical content merupakan suatu proses sistematis dan terencana yang dirancang oleh pembelajaran guru untuk membelajarkan siswa sehingga siswa itu mampu menguasai.
pelajarannya. Di sini ada beberapa bagiannya. Yang pertama, mengonstruksi pengetahuan yaitu materi baru melalui pengaitan dengan pengetahuan lama. Yang kedua, memahami materi lebih dari sekedar tahu. Yang ketiga, mampu menjawab apa, mengapa, dan bagaimana. Yang keempat, menginternalisasi pengetahuan ke dalam diri sedemikian hingga membentuk perilaku. Dan yang terakhir, mengelola perilaku menjadi karakter diri. Sekian, terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.